Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk memulai berdoa? Siapa marinya? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ina. Nah, di sini siapa yang tidak masuk? Makanya Bu. Kenapa? Mencret. Mencret. Siapa lagi saya Mbak Nafi? Dari bagian Ibu. Dari mana? Hotel siangan, Bu. Siangan. Ya. Kok bisa? Tidurnya malam-malam ya? Betul juga. Oke, duduk sini, duduk di depan. Nah, untuk menambah rasa penasaran kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau membantu? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Lena. Ya, Bu. Nah, ada yang masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Bu. Nah, betul ya Mbak Lena tadi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penampakan alam. Nah, penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penampakan alam dan pengaruhnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mencermati PowerPoint, siswa dapat menjelaskan tentang geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi dengan benar. Setelah mencermati PowerPoint, siswa dapat mendeteksi 5 keuntungan kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan secara tepat. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyajikan sebuah peta daerah Provinsi Jawa Barat dengan pewarnaan sesuai dengan ketinggian daerahnya dengan usia diri. Dengan target, setelah mencermati PowerPoint, siswa dapat menggambar satu peta geografis Pulau Jawa yang menunjukkan letak luas, karakteristik, dan kondisi
permukaan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sudah, Ibu. Terima kasih Mbak Rina. Selanjutnya ada yang menunjukkan kata Mbak Rina. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekasih atau klean subak. Para pekasih bekerjasama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekasih ini diangkat oleh petani bukan dari perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada area persawahan pembangunan. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukan air. Sebab tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan akses kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 sebab diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh Indonesia. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Mbak Rina. Nah, Ibu punya video, disimak ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada kelima, subtema 2, muatan pengajaran, ilmu pengetahuan sosial. Nah, setelah mengamati video tersebut, geografis negara Indonesia. Kondisi geografis dan penampakan alam Indonesia akan mempengaruhi jenis profesi penduduk di daerah tersebut. Nah, di sini ada gambar dataran tinggi. Pada masyarakat di daerah dataran tinggi bekerja di bidang pertanian maupun perkebunan. Nah, penampakan alam Indonesia, kebunan alam adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun laut. Penampakan alam timbul akibat adanya peristiwa alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Itu ada gambar laut, gunung, sungai, dan lain-lain. Nah, adapun penampakan alam daratan. Siapa yang tahu? Penampakan alam daratan itu ada apa aja? Ada gunung, bukit, dan pantai, rendah, pantai, tanjung. Nah, benar. Jadi tersekali kalau jadi penampakan alam daratan itu ada gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan juga tanjung. Sedangkan pada penampakan alam perairan itu berupa sungai, danau, rawa, laut, dan juga selat. Nah, di sini siapa yang ingin membantu membacakan? Silakan Kak Nena. Contoh pengaruh penampakan alam untuk pemanfaatan SDA. Yang pertama itu ada pengelolaan Sumba di Bali, Bu. Sumba itu adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kawasan persawahan biasanya dibatasi oleh penampakan alam. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang melewati persawahan. Ya Bu, apa sih Marina? Kemudian yang kedua itu ada perkebunan teh di Puncak Bogor. Daerah Puncak Bogor, Jawa Barat merupakan daerah-daerah pegunungan. Akibatnya keadaan cuaca udara di kawasan ini cukup sejuk sehingga banyak penduduk yang memanfaatkannya untuk budidaya tanaman teh. Kemudian ada pengelolaan sate di Banyuwangi. Di perairan Banyuwangi banyak ditemukan ikan lemuru atau ikan sate
mendorong kegiatan masyarakat untuk penangkapan dan pengolahan ikan memburu atau ikan sarden. Selanjutnya siapa yang ingin membacakan lagi? Contoh pengaruh penangkapan alat untuk memanfaatkan SDA ya. Ada Brebes sebagai penghasil bawang merah nasional. Sebagian wilayah Brebes merupakan dataran rendah dan banyak digunakan sebagai petani untuk budidaya tanaman bawang merah. Hasil budidaya tersebut mampu memasuk kebutuhan bawang merah di daerah lainnya. Yang terakhir ada pengolahan garam di pantai utara Pulau Jawa. Nah, pada pantai utara Pulau Jawa ini yang dimanfaatkan penduduk adalah untuk membuat tambang garam. Nah, di sini Ibu ada KKPD. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Baik Ibu. Ibunya mana sudah? Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak. Baik Bu. Bu sudah. Kelompok siapa yang sudah siap maju? Ya. Kelompok 2. Betul? Kelompok 1. Oke, silakan. Ya. Ini ada pengaruh kegiatan geografis terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, tersedianya beragam SDA untuk bahan baku industri. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi geografi, distribusi hasil SDA tentu ke daerah lainnya akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Kemudian yang keempat, ada keadaan geografis dapat meningkatkan potensi kegiatan pariwisata. Kemudian pengaruh kegiatan geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Yang pertama, terciptanya keberagaman bangsa daerah dan dialek. Kemudian munculnya keberagaman suku dan budaya daerah. Yang terakhir, adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama. Sudah Bu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Wih, kalian Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu cari 5 keuntungan kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan. Yang pertama yaitu mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor dari luar negeri. Yaitu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. Yang kedua yaitu terciptanya ketahanan pangan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru di bidang perkebunan dan pertanian. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari garis kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari krisis bahan pangan. Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selain itu ada tugas di rumah, di kegiatan 4 dan 5. Nah, anak-anak nanti terdapat sumber peta Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti itu disuruh menentukan
kemudian daerahnya masing-masing. Dan yang kegiatan kelima, anak-anak disuruh untuk membuat peta geografis Pulau Jawa yang akan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Baik Ibu. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Kita belajar tentang Penambangan terus saya masih kasih keuntungan kegiatan masyarakat Indonesia itu sebagai negara praktis negara praktis dan maritim. Iya. Nah, apa yang kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Bu. SA senang. Bagian manakah yang penting atau menarik bagimu? Berdiskusi, Bu. Yang diskusi Bu. Mengerjakan AKPD dengan KPD. Yang buat Nah, kita untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar mengenai ketampanan alam dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi dipersiapkan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik Bu. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau membantu memberi berdoa? Siapa, Mbak Rena? Karena teman-teman sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Sudah, Bu.